Saparimin turun dan mengikatkan tali pada jenazah berikutnya sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Namun jenazah itu tidak berhasil diangkat karena terjepit jenazah lainnya. Kemudian pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, prajurit 1 Subekti masuk ke sumur dan mengikat 2 jenazah sekaligus, yakni Mejen TNI S. Parman dan Mejen TNI Suprapto. Selanjutnya, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, Kopral Hartono mendapat giliran masuk ke sumur dan mengikat 2 jenazah terpisah. Satu persatu, kemudian jenazah itu diangkat dan diidentifikasi sebagai Mejen TNI MT Haryono dan Brigjen TNI Sutoyo. Sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, Sersan Saparimin kembali masuk dan berusaha mengangkat jenazah yang telah diikat pada kesempatan masuk kedua. Jenazah tersebut diketahui merupakan Letjen TNI Ahmad Yani. Setelah itu sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, giliran Kapten Winanto turun dan mendapati jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan. Semua jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk disemayamkan. Welcome to my channel, Alfabet Galaxy. Nah, ini namanya rumah pos komando tadi ya. Jadi dulu ini rumahnya Bapak Haji Sueb namanya. Haji Sueb. Iya, Haji Sueb. Nah, Bapak Haji Sueb itu dia tidak terlibat kegiatan PKI. Jadi dia hanya seorang pedagang kelapa. Jadi dulu dia pedagang kelapa di daerah Jakarta Timur. Kita boleh lihat kamarnya ya? Iya boleh. Nah, setelah datang ke sini PKI yang jumlahnya sangat banyak. Jadi ada 3.700 orang. Mereka datang ke sini, rumah ini diambil alih. Nah, inilah yang dijadikan menjadi pos komando. Ya. Ini nggak bisa di Jadi kalau rumah ini masih aslinya. Oh, masih asli. Belum ada yang kita renovasi. Nah, ini termasuk ini nih. Ini lampu apa namanya? Tahu nggak, Dek? Lampu yang biasanya dipakai itu. Yang pedagang-pedagang nasi goreng. Oh iya tahu. Lampu apa namanya? Lampu Petromak. Mat. Nah, ini namanya lampu Petromak. Nah, di sini dulu. Nanti. Nah, jadi ini dulu ini ada 4. Nah, waktu dulu yang menggali sumur itu ada yang pinjam 1, ternyata tidak dibalikin. Jadi sekarang masih ada 3, ada di depan, ada di belakang. Ada di Ini belakang. ada tukang jahit nih. Nah, ini mesin jahit ini juga masih aslinya, masih punya Bapak Haji Sueb dulu. Ya. Nah, jadi kalau rumahnya ini belum ada yang diperbaiki. Ini masih aslinya. Ya, nah termasuk lantainya ini, termasuk properti yang ada di dalam. Ya, nah ini pemilik rumah ini sampai sekarang juga masih hidup. Masih. Usianya sudah 96 tahun. Wah, udah tua ya. Udah tua banget. Tua banget. Nah, iya, nah dia masih berada di sekitar Lubang Buaya sini. Nah, jadi nanti kalau memperingati Hari Kesaktian Pancasila tadi tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 1. Tanggal 1 Oktober. Iya, tanggal 1 Oktober. Nanti dia diundang untuk ikut upacara. Nanti Bapak Haji Suebnya diundang. Nah, mudah-mudahan bisa karena memang dia udah sangat tua. Ya. Nah, inilah namanya rumah pos komando. Mau pengen lihat lagi? Mau lihat kamar. Oke, lihat aja. Nah, jadi mereka dulu di sini nginap. Ya, itu dikunci, nggak bisa dibuka. Nanti kalau dibuka nanti karena udah lama. Ya, jadi udah banyak yang gitu. Patah, udah rusak. Nah, sinilah dulu mereka itu nginap. Waktu mereka latihan di daerah Lubang Buaya. Nah, dulu kan pakai tikar doang ini, nggak ada kasur-kasurnya. Pakai tikar aja. Ikan doang. Iya, pakai tikar doang. Dong kepalanya. Hah? Ya begitu namanya aja zaman dulu. Ya ini dulu ada juga tempat tidurnya. Iya ini juga ada tempat tidurnya.
Tapi memang udah reot ya, udah. Itu Nah, ini namanya ruangan tamu ya, ruangan tamu. Nah ini kursi-kursinya, ini masih aslinya. Ini kursinya ada yang bolong. Itu karena udah tua, kadang-kadang dikorekin nama itu kucing. Kucing. Iya, suka masuk kucing. Jadi Jadi itu buat tempat makan. kalau dapur umum itu tempat apa? Tempat makan. Makan sama. Masak. Jadi mereka masak di sini. Namanya dapur umum. Kenapa di sini? Ya kan karena semuanya mereka pakai dapur ini. Oh iya. Jadi mereka semua mau masak di sini, mau masak air, mau bikin kopi, mau bikin teh, ya masaknya di sini. Ini juga. Ini juga. Nah ini dulu namanya itu miliknya dari Ibu Amroh. Amroh. Ibu Amroh itu dia seorang janda. Janda. Udah nggak ada suaminya. Nah sehari-hari dia kerjaannya itu pedagang kain keliling. Pedagang kain keliling. Nah baru setelah datang ke sini PKI, rumah ini diambil alih. Jadi Ibu Amroh itu diusir dari rumah sendiri. Nah akhirnya rumah inilah digunakan menjadi dapur umum. Jadi mereka di sini. Jadi iya, karena zaman dulu masih begitu. Ini ada lampunya nih, tapi masih lampu Ini nggak cetok. bisa dibuka juga. Iya, udah dikunci. Nah ini masih ada tempat nanak nasi nih. Nih yang gede nih. Tempat nanak nasi. Nah itu tempat masak air. Ya, nah ini adalah penggorengan. Penggorengan karena mereka kan banyak kalau mau makan di sini. Ya tadi kan hampir 3.000-an mereka latihan di daerah Lubang Buaya. Kita boleh ke sebelah situ nggak? Boleh. Jadi semua logistiknya ditaruh di sini. Semua logistiknya ditaruh di sini. Di sini mereka memasak untuk kebutuhan anggota PKI selama latihan. Ini tempat makan. Bukan tempat tidur. Tempat tidur zaman dulu. Nah itu masih ada masih ada namanya genteng. Ya untuk kalau misalnya atapnya rusak nanti kita ganti pakai itu. Bila sekarang udah nggak susah dicari yang kayak gitu. Mobilnya bagaimana? Iya, kita menuju ke sana ke namanya mobil PN Artayasa. Jadi mobil PN Artayasa. Nah ini PN-nya itu perusahaan negara. Oh, negara. Perusahaan negara. Nah ini Arta itu uang. Uang. Nah Yasa itu jasa. Biasa. Yasa itu jasa. Jasa. Jadi dulunya mobil ini adalah milik dari Peruri. Peruri. Percetakan uang Republik Indonesia. Oh, kayak uang kuno. Percetakan uang Republik Indonesia. Kita coba lihat dulu. Jadi dulu mobil ini digunakan sebagai antar jemput karyawan. Nah, jemputan kalau sekarang ya. Nah, pada saat kejadian itu mobil ini baru keluar dari garasi sekitar jam 3 pagi. Nah, kemudian melintas di Jalan Iskandar Syah diberhentikan oleh PKI. Nah, kemudian supirnya didorong pakai senjata. Nah, dia disuruh turun. Kemudian mobil ini diambil alih. Nah, mobil inilah digunakan membawa jenazah DI Panjaitan tadi. Yang di atas. Tapi itu ngeri. Dari rumahnya Jalan Hasanuddin di daerah Jakarta Selatan menuju ke Lubang Buaya, karena pada saat itu Jenderal DI Panjaitan sudah ditembak di rumahnya sama orang-orang yang jahat tadi, orang PKI itu. Ditembak kepalanya berkali-kali saat dia berdoa. Saat dia berdoa, kepalanya ditembak berkali-kali sampai otaknya berceceran. Yang ngeri. Kalau asli lebih Setelah ditembak kepalanya, kemudian dia meninggal, baru dimasukkan ke mobil itu, baru dibawa ke sini ke Lubang Buaya sini. Lubang Buaya. Nah, baru tadi dimasukkan ke situ yang rumah yang kita lihat tadi yang pertama, rumah penahanan atau penyiksaan yang tadi. Nah, dimasukkan ke situ, habis dari situ baru diseret ke sumur yang tadi yang kita lihat itu.
makanya. Jangan ini itu. Lanjut. Oh, kita kesana lagi nih, namanya mobil dinasnya Letnan Jenderal Ahmad Yani. Mobil yang pernah dipakai Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani dipajang di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mobil sedan buatan Amerika Serikat itu menjadi kenangan akan jasa dan peristiwa yang menimpa Jenderal Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Saat bertugas sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani diberikan mobil terbaik Oldsmobile 98 yang merupakan salah satu mobil tercanggih dan termewah pada masanya, menjadi kendaraan dinas Jenderal Ahmad Yani. Dalam kesehariannya, Jenderal Ahmad Yani sangat sering menggunakan mobil produksi General Motor ini. Awalnya memang kendaraan bernomor registrasi AD01 tersebut hanyalah mobil dinas semata. Namun karena jasanya, Oldsmobile 98 itu sudah menjadi kendaraan utamanya sejak Februari 1965. Mobil ini hanya dimiliki oleh beberapa kalangan tertentu. Karenanya mobil tersebut sempat menjadi ikonik yang sangat kental dengan sosok Jenderal Ahmad Yani. Karena pintunya berat, ya, karena pintunya besar. Nah, kita ke mobilnya Pak Harto. Mobil Toyota Land Cruiser ini menjadi salah satu saksi bisu Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Ini adalah salah satu mobil dinas Panglima Kostrad waktu itu, Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil itu menyimpan banyak cerita tentang peristiwa G30 SPKI. Mobil dengan sebutan lain Toyota Canvas ini menjadi kendaraan yang digunakan oleh Soeharto saat masih menjadi Panglima Kostrad. Mobil Toyota Canvas tersebut juga pernah dipakai Mayor Jenderal TNI Soeharto saat memimpin langsung jalannya pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dari Sumur Tua. Mobil tua tersebut dipajang di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mobil masih sangat terlihat prima meskipun sudah terdapat goresan di beberapa bagian eksterior dan interior. Namun bila dibandingkan dengan peninggalan lainnya, mobil ini masih terlihat rapi dan belum terdapat sentuhan untuk penambahan Sejarah. Sejarah. Nah, Kepala Pusat Sejarah Sejarah TNI, TNI. Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi waktu itu masih ABRI. ABRI itu tahu nggak? Nggak tahu. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.